Halo ibu-ibu dan bapak-bapak pada pagi hari ini. Selamat datang dan berkumpul tempat saya. Hari ini tanggal 30 bulan 12 tahun 2025. Video ini saya buatkan yaitu masih di dalam perayaan Hari Raya Natal dan menyungsung dan menyambut Hari Tahun Baru. Sebetulnya tanggal 1 Januari tahun 2026 itu masuknya hari Kamis. Selamat tinggal ibu-ibu dan bapak-bapak pada tahun 2025 dan juga kakek-kakek kami yang berada pada tahun 2020 itu. Terima kasih dari tahun-tahun itu Anda telah memberikan salah satu saran-saran dan pendapat terhadap kami, adik-adikmu yang baru ini. Adik-adik yang baru ini adalah tahun 2026. Disinilah banyak sekali kegagalan-kegagalan kami juga dan di dalamnya itu juga kami tidak bisa luput di dalam kesalahan, selalu terus di dalam kesalahan. Kiranya diberikan salah satu teguran-teguran atau nasihat-nasihat lewat kakek-kakek dan nenek-nenek atau ibu-ibu dan bapak-bapak lewat tahun 2025 ini. Kami sebagai adikmu yang terbaru tidak tahu apa yang baik untuk pelajaran ke depan itu lebih baik lagi tanpa diberikan pada dasarnya dari kakek-kakek dan nenek-nenek pada tahun 2020 sampai tahun 2025 ini. Dan kami akan tinggalkan tahun 2025 ini. Inilah salah satu saran-saran terbaik untuk ke depan kepada adik-adik kami yang baik. Dan banyak kekurangan-kekurangannya dan banyak kelemahan. Dan juga tidak luput kami berbuat dari kesalahan-kesalahan. Jika semuanya itu kami minta juga dan bermohon, ampunikanlah salah satu kesalahan kami itu. Dan semuanya itu salah satu modal utama kami berjalan maju untuk ke depan dan selalu terus maju ke depan itu. Kami sebagai ada yang terbaru tahun 2026 ini maka banyak sekali nasihat dan ajaran yang lebih baik dari kakak-kakak dan ada dan meninggalkan dunia tahun 2020 ini sampai tahun 2025 ditinggalkan oleh kakek-kakek dan nenek-nenek. Dan dari situlah salah satu banyak sekali saran dan pendapat dan pengalaman-pengalaman yang pahit di dalamnya itu sehingga kami menginjakkan salah satu maju ke dalam terutamanya di dalam rumah tangga itulah salah satu perlu dibangunkan lebih baik lagi sehingga mampu mencapai salah satu rel-rel di dalamnya itu terutama cita-cita kehidupan manusia di dalam dunia ini dan kehidupan manusia di dalam surga. Karena di dalam dunia ini sangat berhati-hatilah melintas di jalan yang benar dan berhati-hatilah melintas di jalan yang salah. Jika Anda melewat tahun 2025 ini melintaskan jalan yang salah, maka Anda akan memilihkan jalan untuk menujukan ke neraka. Jika Anda pada tahun 2025 ini melintaskan jalan yang benar, berarti Anda hidup itu dan berjalan menuju jalan-jalan masuk ke surga. Jadi halaman-halaman itulah salah satu perlu kita rubahkan semuanya itu. Apakah bisa neraka itu dirubah? Bisa dirubah neraka itu. Apakah bisa kita merubah surga itu menjadi kehidupan kita? Bisa. Contohnya saja, bagaimana supaya manusia itu jangan masuk surga? Dia silakan perginya ke neraka dan janganlah perginya beribadah. Itu kata setan. Janganlah kamu pergi beribadah, kata setan. Supaya apa tujuan setan berkata begitu? Ya, supaya kita itu masuknya bukan masuk kerjaan surga, tetapi kita masuknya ke kerjaan neraka. Itulah pilihan ibu-ibu dan itulah salah satu pilihan bapak-bapak pada tahun 2020 dan masuk pada tahun 2025 ini. Dan selamat tinggallah bagi Anda memilih neraka dan selamat tinggal bagi Anda memilih surga itu.
untuk maju terus dan maju terus ke depan sampai kita mati. Dadah tahun 2025, maafkanlah kami jika kami bersalah dari tahun 2025 ini. Dadah juga, dan kami menginjak memasuki ke tahun 2026 ini. Mudah-mudahan hidup kami selalu baik terus, dan mudah-mudahan juga hidup kami selalu baik terus. Merubah halaman neraka itu bukanlah menjadi halaman neraka, tapi kami merubahkan menjadi halaman surga, ibu dan bapak-bapak, lewat tahun 2026 ini, yaitu pada hari kami masuknya tanggal 1 Januari tahun 2026. Dadah, selamat berjuang ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek. Tahun 2025 kami tinggalkan. Tanggal 25 Desember tahun 2025. Ini salah satu hari-hari raya Natal namanya. Setiap orang mengadakan salah satu kegiatan-kegiatan perayaan Natal itu sendiri. Seperti kemarin itu tanggal 25 saya datang ke gereja. Pendeta membawakan salah satu ayat nas Alkitab di dalam Alkitab itu sendiri. Terutama di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Saya mendengar pendetanya membawa salah satu pemberitaan Injil dari mimbar. Sebetulnya itu, kalau saya ambil satu ayat saja, karena di dalamnya itu Maria itu salah satu masa pertunangan dengan Yusuf. Maka Yusuf dengan Maria itu dipisahkan. Salah satu tempat, artinya tidak boleh satu rumah. Itu dikatakan bertunangan. Dan ada juga ya ayat-ayatnya mengatakan bahwa Maria itu hamil. Dan Yusuf itu juga salah satu tidak punya kepercayaan terhadap pribadinya sendiri. Sehingga Yusuf itu menyangkal dan tidak percaya. Mungkin itu perkataan Yusuf. Maria itu salah satu ada permainan belakang. Di belakang per Yusuf itu sendiri dikatakan. Boleh dikatakan itu hidup di dalam perselingkuhan. Tetapi Yusuf ini dibuatkan di dalam Alkitab. Itu salah satu rahasia Alkitab di dalam Matius. Dan Matius itu salah satu nama orang. Dan membuat ayat nas Alkitab itu menjadi pentatuh. Dikumpulkan menjadi sebuah Alkitab di dalam kitab Perjanjian Baru itu. Saya sebetulnya mendengar pembacaan itu. Sehingga Roh Kudus itu sendiri berkarya di rahim Maria itu sendiri. Sehingga terjadilah kandungan di dalam perut Maria itu tadi. Sehingga lahirlah Yesus. Sehingga mereka menamakan atau Yusuf dan Maria menamakan Yesus itu Immanuel. Itu dinamakan Tuhan beserta kita. Kalau saya mendengar dan saya menjadi seorang pendeta, saya tidak mengeluarkan ayat dan pasal itu. Tidak cucuk. Tetapi pendeta mengeluarkan itu bisa juga. Ada juga benarnya. Yang benarnya itu di mana? Itu salah satu tanggung jawab Pak Yusuf itu sendiri terhadap calon istrinya itu tadi. Yusuf menyangka itu hampir 70% terjadinya Maria itu hamil. Itu salah satu perbuatan selingkuhan di belakang Yusuf. Itu kalau saya membawa nas Alkitab itu. Nah, tetapi di dalamnya itu
Alkitab itu punya rahasia kepada Yusuf dan juga kepada Maria. Dan itu salah satu tanggung jawab Yusuf dan Maria sebagai calon menjadi bapak dan ibu di dalam rumah tangga itu sendiri. Sehingga terjadilah Yesus itu sendiri. Nah, ini masalahnya. Kenapa saya mengatakan begitu? Ini kita berbicara soal manusia. Bukan kita berbicara masalah ruh Allah. Kalau kita berbicara masalah ruh Allah, Yusuf itu tidak dikeluarkan atau tidak dibicarakan di dalamnya itu. Kalau saya, itu dibuang atau disensur. Ya, sekali lagi saya mengatakan, karena disangka Yusuf, Maria itu salah satu ada perselingkuhan di belakang Yusuf itu sendiri terjadinya. Tahu-taunya di situ salah satu rahasia Allah atau rahasia ruh Allah atau ruh kudus itu tadi menitipkan di rahim Maria itu sendiri. Sehingga terjadilah mengandung itu dan melahirkan Mesias. Namanya anak Allah. Yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Yang ada di dalam dunia. Itulah hikmah Natal salah satu tanggal 25 bulan 12 tahun 2025 itu. Itu se-Indonesia. Ayat-ayat nas Alkitab itu diambil dari Matius itu. Tetapi ada lainnya. Perpecahan gabungan ayat. Itu tujuannya supaya jemaat Kristen di dalam gereja itu lebih jelas dan mengerti penyebaran ayat Alkitab dan tujuannya. Perayaan hari raya Natal dan tahun baru itu. Nah, tetapi juga saya mengambil sebaliknya kelahiran. Dibalikkan ada salah satu lawannya kematian. Jadi kematian itu juga salah satu kebangkitannya sendiri sudah disalibkan oleh Pontius Pilatus pada zaman waktu itu. Sehingga itu dirayakan juga salah satu hari raya Paskah. Jadi lebih maraknya perayaan hari raya Natal daripada perayaan hari raya Paskah. Itu hari raya kebangkitannya. Nah, itu pasti saya larinya ke sana. Kalau kami dulu itu, ya hari raya Paskah, sebelum hari raya Paskah terjadi, kami sudah 2 minggu beribadah di gereja. Siang malam, menunggu salah satu pencurahan kuasa Roh Kudus atau diberikan. Masing-masing kami talenta. Itu kegunaannya hari raya Paskah itu. Tetapi itu semua sebatas orang Kristen yang tahu. Cuma sebatas pendeta saja yang tahu. Itu kalau kami dulu menunggukan hari raya Paskah itu 2 minggu di dalam gereja itu selalu terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan pemberitaan Injil itu sendiri sampai diberikan kuasa kepada kami salah satu pelayanan dan kami salah satu 12 murid Yesus dikatakan di dalamnya itu. Jadi kalau sudah dapat diberikan salah satu talenta atau kuasa itu, maka kami diperintahkan untuk pergi dan memberitakan Injil itu kepada orang lain yang belum kenal Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga orang datang ke gereja dan orang bertobat. Itulah kegunaannya pemberitaan Injil itu tadi. Perkenalan lewat Injil. Inilah salah satu tujuan anak manusia lahir ke dalam dunia itu. Tetapi anak manusia datang ke dunia ini, dia bukanlah menyelamat dirinya sendiri.
tetapi dia menyelamatkan semua orang ada di dalam dunia ini. Makanya itu pemberitaan Injil itu harus diberitakan. Pemberitaan Injil itu harus diperluaskan. Semua orang mendengar dan merasa dirinya berdosa. Dan mereka datang untuk bertobat. Dan bertobat itu bukanlah sembarangan bertobat. Di dalamnya itu ada 7 macam pertobatan. Sampai kita hidup setia dan rajin datang kepada Tuhan. Itu salah satunya. Karena saya berbicara pada pagi hari ini. Karena Tuhan sudah mati dan tersalib. Ini salah satu kita mengungkapkan salah satu sejarah-sejarah di Yerusalem itu sendiri terjadinya. Sebetulnya sejarah-sejarah di dalam Yerusalem itu sendiri, semua nama-nama orang yang sudah dirisumkan dan dimasukkan di dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru, masing-masing orang menyusunkan salah satu ayat nas Alkitab itu menjadi sebuah Pentatuh, dan Pentatuh itu disusunkan kembali menjadi sebuah Alkitab. Itulah sejarah Alkitab di luar negeri dan juga lahirnya Alkitab di negara Republik Indonesia. Dicetakkan oleh lembaga agama tingkat nasional terumpamanya di Indonesia. Ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin belum mengerti Alkitab itu asal dipakai bukanlah memakai bahasa Indonesia. Pada umumnya memakai bahasa Latin, yaitu memakai bahasa Inggris. Setelah itu penyebaran luas lewat pemberitaan Injil dari luar negeri masuk ke Indonesia zaman penjajahan Belanda, POC dan Jepang. Itulah dinamakan salah satu jemaat benteng. Jadi orang Jepang, orang Jerman, orang Australia datang ke Indonesia beribadah di Indonesia. Sehingga terjadilah sebuah gereja-gereja ada di Indonesia. Itu namanya jemaat benteng. Sehingga itu disambungkan lagi oleh orang-orang Indonesia. Sehingga terjadilah agama Kristen ada dan lahir agama Kristen di Indonesia. Berarti agama Kristen kita di Indonesia ini bukanlah pemilik orang Indonesia menurut pendapat saya. Agama Kristen di Indonesia ini adalah salah satu pemilik orang luar negeri. Itulah asal usulnya. Kalau belum tahu, kalau sudah tahu ya terima kasihlah kepada Tuhan. Janganlah berterima kasih kepada saya atau saya seorang pendeta dan bertugas untuk memberitakan. Itu tugas saya. Tujuan Alkitab itu diberitakan. Di negara Republik Indonesia janganlah manusia di Indonesia itu mati di dalam dosa. Tetapi orang Indonesia, salah satu penganut agama Kristen, mati di dalam keselamatan. Itu maksud Injil. Dan itu maksud Kristus. Dan itulah salah satu tujuan perayaan Hari Raya Natal. Tahun Baru yang dirayakan di seluruh negara Republik Indonesia sampai masuk ke pelosok-pelosok desanya. Itulah ibu-ibu dan bapak-bapak. Mungkin bagi ibu-ibu dan bagi bapak-bapak sudah tua beribadah di dalam gereja masih belum tahu pemberitaan Injil itu. Tolong dengarkan baik-baik di gereja. Pemberitaan Injil itu salah satu itu suara Allah. Supaya ibu-ibu dan bapak-bapak mengenal dan jelas lebih mengerti. Itu tujuannya. Ya. Karena kita menghadapi salah satu tanda-tanda akhir zaman. Gereja inilah salah satu bait Allah. Dan gereja itu salah satu tubuh Kristus. Dan disempurnakan. Dan selalu disempurnakan oleh kita orang Kristen datang ke dalamnya untuk memuji dan memuliakan namanya. Inilah salah satu tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman itu bukanlah semakin menjauh.
Tapi tanda-tanda akhir zaman selalu terus semakin mendekat kepada kita. Dan kita selalu terus mendekat. Mendekat ke gereja berarti kita mendekat dengan Tuhan. Itu maksud Tuhan. Bukanlah menjauh. Ya. Kalau kita menjauh dari Tuhan, mungkin kita tidak kenal Tuhan. Sudahlah kita menganggap diriku ini selalu terus benar dan selalu terus benar di dalam jiwa orang itu berkata. Karena di dalam jiwa orang itu tidak ada Tuhan. Itu salah satu dan itu salah satu menyalahkan salah satu salib. Dan itu salah satu menyalahkan perayaan hari raya Natal itu sendiri. Itu semuanya saya punya tanggapan salah satu. Bagi orang tidak mengerti tentang penyaliban dan bagi orang tidak mengerti masalah perayaan hari raya Natal itu sendiri. Ibu-ibu, bapak-bapak, janganlah kita tua di dalam gereja tidak mengerti jelas semuanya itu. Harus mengerti makalah. Kalau pendeta itu memberitakan Injil di mimbar, dengarkanlah baik-baik itu. Dan setan juga masuk di dalam gereja selalu terus mencuri dan selalu mencuri firman Tuhan itu. Lewat pendengar ibu-ibu dan pendengaran ibu bapak, supaya ibu-ibu dan bapak itu jangan selamat. Ini sangat berbahaya sekali di dalam gereja. Karena saya pernah dulu menegurkan di dalam gereja. Kita sudah bertobat. Kita sudah rajin. Masuk gereja, ibadah kemenangan di dalam persekutuan dua. Berhati-hatilah kita. Setan selalu mencuri dan selalu mencuri. Supaya kita jangan mendengar firman Allah di dalam gereja itu. Inilah salah satu kemajuannya sudah di dalam gereja setan. Tidak mampu lagi menjatuhkan Yesus itu sendiri lewat penyaliban. Dan setan itu selalu berusaha mencuri. Dan menjatuhkan orang Kristen itu supaya jangan selamat. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong diperhatikan. Waktu pemberitaan Injil itu. Jangan kita sampai tua di gereja. Sampai mati di gereja. Tidak tahu pemberitaan Injil. Seperti Matius pasal 1. Ayat 18 sampai 25 itu. Ada salah satu anggota Kristen tidak mengerti jelas di dalamnya itu. Cuma datang ke dalam gereja. Besok mulai tanggal 25 Desember. Di situ salah satu perayaan hari Natal. Cuma melihat perayaan. Cuma melihat nyala lilin di pohon Natal. Melihat banyak orang di dalam gereja. Melihat pakaian hebat-hebat semuanya. Tetapi perayaan Natal itu bukan begitu. Kita mendengarkan dan betul-betul menelaahkan isi firman Tuhan itu. Sekali lagi saya berkata, janganlah kita tua di dalam gereja sampai mati tetapi tidak tahu firman Tuhan. Cuma mendengar. Sebaiknya menurut saya mendengar, bagus mendengar tetapi kita mengerti. Seharusnya semua anggota Kristen di dalam gereja itu tahu persis tentang firman Tuhan dan bisa juga bersaksi dan bisa juga berkhotbah. Itulah anggota Kristen di dalam gereja hidup namanya. Jangan menjadi orang Kristen mati. Menjadi orang Kristen mati kita duduk di dalam gereja mendengarkan firman Tuhan. Setan selalu terus berusaha mencuri. Contoh, setan mencuri kita di dalam gereja. Pendeta salah satu ditugaskan membawa puji-pujian. Dan pendeta bertugas untuk membawakan pemberitaan Injil. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong disadari semuanya ini. Seolah kita seorang Kristen duduk di bangku salah satu berbicara masalah ini dan itu. Nah, inilah salah satu kesempatan setan itu mencuri ibu-ibu dan bapak-bapak di gereja supaya kita jangan mendengarkan salah satu pemberitaan Injil. Sangat berbahayalah kita.
Inilah yang saya sering kali tegurkan kepada orang-orang Kristen. Kita tidak tahu setan itu mencuri firman Tuhan sepatutnya kita duduk di gereja itu dan pendeta sedang memberitakan Injil. Sia-sia kita datang, ibu-ibu, bapak-bapak. Usahakan. Jangan setan itu berbisik dan setan itu berbisik kepada kita sedang duduk mendengarkan pemberitaan Injil. Hormatilah firman Tuhan. Janganlah berbicara sesuatu penyebaran firman Tuhan atau waktu mengatakan salah satu puji-pujian itu. Jangan ngomong. Saya tidak suka di dalam gereja kalau saya datang. Ada anggota Kristen ngomong di dalam gereja sedang pemberitaan Injil dan puji-pujian. Inilah salah satu kesempatan setan licik untuk menjatuhkan orang Kristen. Dia mencurikan salah satu firman Tuhan itu. Tidak masuk di dalam hati kita. Sangat berbahayalah kita, orang Kristen. Karena apa? Di dalamnya itu ada ayat Alkitab mengatakan, Tuhan, Tuhan, aku percaya katanya di dalam gereja. Mendengarkan firman Tuhan, tetapi apa gunanya kata firman Tuhan? Hatimu melayang-layang jauh dari dalam kerja, tetapi tubuh, jiwa dan ruhnya tinggal di dalam kerja. Inilah salah satu kesempatan setan untuk mencuri orang Kristen supaya tidak selamat. Berhati-hatilah kita. Inilah salah satu tanda-tanda akhir zaman. Haruslah kita orang Kristen itu menghadapi semuanya itu. Mati dan hidup. Itu persoalan kita hidup di dalam dunia. Soal kematian. Itulah salah satu tugas Tuhan itu memberikan salah satu keselamatan di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin saya ambilkan dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 ini. Perpecahannya dan perginya ke sana. Pada dasarnya saya ambil dari Matius ini. Itulah kegunaannya. Kita merayakan hari raya Natal dan Tahun Baru. Ini sebetulnya saya buat seharusnya kemarin. Hari tanggal 25 Desember tahun 2025. Tapi setelah ini tanggal 26 pada pagi hari ini. Karena saya salah satu sedang tidur ini. Kesan-kesan apa yang terbaik buat saya? Ya, ini salah satu kenang-kenangan. Dan saya juga salah satu ini melangkah. Dan meninggalkan salah satu tahun-tahun yang lama. Dan menyungsung. Masuknya ke tahun yang baru. Yaitu tahun 2026. Karena saya terkesan di dalam kehidupan rumah tangga saya merasakan ada salah satu kegersangannya. Sehingga saya berpikir pada pagi hari ini, apa yang lebih baiknya saya perbuatkan tahun 2026 lewat kegiatan kerja. Kiranya Tuhan selalu terus memberkati dan Tuhan selalu terus memberkati dan Tuhan juga memberikan salah satu pertumbuhan kesehatan kepada saya. Itulah modal utama sangat baik saya melanjutkan kehidupan saya lebih baik lagi. Itu bukanlah menjadi milikku. Dan itu salah satu menjadi milik Tuhan. Dan hidupku adalah salah satu anugerah Tuhan juga. Karena Tuhan berkorban di kayu salib. Di dalam Matius pasal 5 ayat 21. Yesus itu tidak berdosa katanya. Dibuatnya menjadi dosa. Supaya apa? Supaya kita hidup ini dibenarkan oleh Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, pernahkah engkau mendengar? Ya, Yesus itu tidak berdosa. Dibuatnya menjadi berdosa sehingga dia disalibkan. Apa yang terjadi di Bukit Juljuta itu?
terjadilah dunia gelap gulita. Sebetulnya tidak sanggup menerima dosa-dosa manusia di dalam dunia ini. Sehingga terjadilah gelap. Sehingga dikatakan dalam firman-Nya itu, lewat gelap itu, maka terang datang kepada orang-orang Kristen. Percaya kepada Tuhan. Berarti kita hidup dibenarkan oleh Allah lewat penyelipan itu. Katanya di dalam Matius pasal 5 ayat 21. Yesus tidak berdosa. Dibikinnya menjadi berdosa. Ini perlu kita telaahkan. Tapi ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin. Ini saya buatkan salah satu video terbaru lagi. Ini kalau tidak salah video ke 13. Ya saya kemarin itu pergi ke gereja. Setelah pendetanya mengungkap ayat dan pasal itu, saya teringat tahun 1992 itu. Makanya itu saya sekarang itu senang pergi ke gereja itu, satu, mendengarkan salah satu puji-pujian. Saya tahu setelah masuk dalam gereja itu, dan ada salah satu ditugaskan membawa puji-pujian. Ada atau tidaknya Roh Kudus itu hadir dalam gereja, saya tahu itu. Kalau Roh Kudus itu hadir dalam gereja lewat puji-pujian, saya rajin perginya ke gereja. Karena di dalamnya itu, saya sudah tahu persis dari tahun 1992. Alkitab dan firman Tuhan itu, saya pandai berkhotbah. Saya bisa juga pandai membawakan puji-pujian. Tetapi itu sebatas ilmu teologi saya. Tetapi di dalamnya itu tidak dicampurikan oleh kuasa Roh Kudus itu tadi. Kalau dicampuri dengan kuasa Roh Kudus saya bekerja. Banyak orang datang ke gereja, saya doakan sehingga orang itu sembuh. Dan lewat mereka itulah salah satu pemberitaan Injil menyebar luas. Dan mereka itulah salah satu saksi terang dunia. Itulah salah satu kuasa dan mujizat Tuhan itu terjadi di dalam gereja. Jadi saya sebagai seorang pelayanan dari nol. Sehingga begitu banyak orang masuk ke dalam gereja. Itu salah satu kuasa-kuasa Tuhan. Kalau saya bekerja cuma teologi saya saja. Mungkin jemaat-jemaat banyak gersang. Hari ini bisa hadir, besok tidak mau lagi hadir. Karena banyak kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Salah satu kekurangan-kekurangan. Itulah salah satu dicurikan oleh setan. Supaya kita tidak datang ke gereja. Tetapi saya dulu pernah berdoa. Tuhan, saya katakan, jaga saya dan lindungilah saya. Janganlah saya sampai terseret di dalam kehidupan saya. Karena saya tahu dan saya disekolahkan. Bagi orang tidak tahu, tidak apa-apa Tuhan, saya katakan. Tolong Tuhan. Saya berkata, dengarkanlah doa saya ini. Dan lihatkanlah berapa banyak tetesan-tetesan air mata saya. Dan saya menyampaikan doa saya itu kepadamu Tuhan. Hapuskanlah dosa saya. Supaya apa? Supaya saya berdoa Tuhan betul-betul mendengar seperti lonceng berbunyi di malam hari. Itulah salah satu doa-doa yang harum. Didengarkan Tuhan dan diterimakan oleh Tuhan. Saya hidup penuh dengan anugerah Tuhan. Dan kasih setia tetapi dalam kehidupan pribadi saya dalam rumah tangga penuh berkekurangan Tuhan. Tahun 2026 ini. Kiranya tetap saya mengharapkan. Tuhan berikanlah pertumbuhan kesehatan saya. Anak, istri, keluarga saya yang lainnya. Engkau memberikan salah satu kesehatan. Itu sangat terbaik dalam kehidupan kami.
Dan itu salah satu mudah untuk kekuatan kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Jangan cuma Tuhan saja memuliakan manusia di permukaan bumi ini. Jangan dimuliakan Tuhan manusia di permukaan bumi ini. Belum tentu semua manusia di permukaan ini percaya kepada Tuhan. Itu Tuhan berkata di kayu salib. Tuhan memuliakan juga manusia. Tapi ada manusia di antara manusia tidak tahu dan tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Tidak mengerti. Dan tidak pernah mendengarkan salah satu pemberitaan Injil itu tadi. Lewat Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 itu tadi. Kiranya sebatas ini saya menyampaikan salah satu kata-kata. Kita merayakan hari raya Natal itu salah satu menjadi hikmah di dalam kehidupan kita. Untuk melangkah tahun-tahun 2025 dan menyunsung dan masuk ke dalam tahun 2026. Dan begitu terus umur kita bertambah dan begitu terus umur kita bertambah. Berhidup kita memasuki salah satu rel kehidupan dalam iman, dalam keselamatan. Sehingga kita mampu hidup melewati rel itu tadi. Rel apa itu sebenarnya saya bicarakan. Rel itu salah satu umur kita 55 tahun. Sampailah 85 tahun. Itu salah satu rel kehidupan dalam Alkitab sudah ditentukan oleh Allah itu sendiri kepada kita. Itulah diperjuangkan oleh kita. Selalu terus datang dan selalu terus datang bersyukur kepada Tuhan namanya. Demikian saya ucapkan pada pagi ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas pemberitaan Injil ini. Terima kasih. Kayak sebuah hiti, haut masuk jam 5:54 menit. Aku ngulah video isa terbaru hangkiat sebuah hiti hanya jiru aku yang ngantuk. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2025. Tidak maaf pelaksanai awangaran Yesus Kristus angkat sebuah hiti. Aku Roni Endro banat dapat tahuman rehat jam 3:10 menit. Hari inun bangun uang ate ko yaro. Ialah kehidupan kuru mahit gairah Hendra. Dia gara-gara koyohan bagawi. Sebujurni aku depo weng umak kebaktian. Hang garja juru salah satu kegiatan ngono merayakan hari raya Natal itu aku pekerasa. Natal sekolah minggu pekerasa, kawan remaja aku pekerasa, kawan ibu aku pekerasa, bahkan hari Natal umum aku pekerasa. Jadi inun subangun hawang atay ko yaro velo ko sekriti. Ialah ni tiada bertuhan. Tapi siga sa pikiran ko roga mo ko naan halangan, naan hambatan inun heneng kekurangan kehidupan. Onengan ko ibadah hampir ulo mo tuwe haut galis mate bulu pobek lagi. Balau ekat bulu kaituk. Ekat naan semata Tuhan salah satu obang kehidupan. Awang rumah tangga ruburu tu aku berdoa. Jadi setika sebatas jiro kemampuanku. Maka niru bulu aku amuat ke subur hunienro. Gara-gara sepeda motorku serba rusak. Seraba sampai puwek duit pakai bidi minyak. Leput tulak kebaktian. Balaluah nyaru lagi naan kantung kolekte 100 kali na edar. Berarti haruslah aku pada hambuat duit kolekte. Hampe puweng duit kolekte kami bangun tau hawi ampe bang kerja kiro.
amangan sepuang intag ako kantong kolekteron dilewatkan hawang garaja. Kaliru pada hawang tebakkan rumah tangga. Tetapi aku berpenerti dan aku pada merasa aku secara manusia ini memang amangan. Dituntunkan dan diperlihatkan anggota Kristen hawang garaja aku nampal kantong kolekter dan dia gana duit. Sebetulnya hawang Alkitab bukanlah begitu. Tuhan bukan mengutamakan materi-materi ialah atau duit kolekter nen. Puak. Iruhang nomor tetapi antara dia Tuhan itu hati dan pemikiran keikhlasan kutulak ibadah itu. Itulah ajaran Alkitab dia. Sering kaya nalanggarkan dayaku. Hawang atau kebaktian rumah tangga hawang garaja neneng. Gara-gara duit pupeng duit kolekte. Tapi Tuhan runinong hatiku sendiri. Keliru pada hati ulun lain masuk hawang garaja untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Hanya puang antara duit kolekte. Tuhan puang antara duit kolekte. Seduit kolekte itu nak antarakan dia kaum para pendeta, kaum majelis ini. Isa ditugaskan hawang garaja arunia itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak, naanlah hawang ate dan pemikiran naun iruni. Salah satu ate ni hawang gereja itu timbul. Itulah salah satu arti ini teringat dan diingatkan daya aku pada sebujurnya langkah-langkah kehidupan baik yang lebih baik lagi di mata Tuhan. Bukanlah di mata manusia hang gereja. Aku amangan DP duit hambuat hawang kantong kolekted. Dilihatkan oleh anggota Runi Enro. Tetapi puang sekeliru maksud Tuhan. Tuhan ninung hati dan pemikiran kepada. Dan keliru pada kepada anggota Kristen lain ini ninung Tuhan. Biar nampita katangan kolekternya. Tapi Tuhan ninung hati dan berpikir dan murni ikhlas tulus. Waktu ibadah hang gereja itulah antara Tuhan. Itulah salah satu ajaran Alkitab dia. Bukanlah ajaran manusia. Sako naponerku itu salah satu ajaran manusia. Daya aku pobeng duit. Amangan nadinong kawan manusia hawang gereja. Bulu puang habi magareja dapat duit kolekte. Isi aku amangan hampi manusia sebujur ni. Puang sa amangan hampi Tuhan. Setuhan pengantara sudah kolektero. Tapi duit kolektero hang nomor menurut ayat dan pasal. Hanya menuliskan hawang kitab perjanjian baru irunen. Nah, daya inon aku kaya kairo seringkali iro selalu terus mengetuk pintu hatiku dan selalu terus mengetuk pintu hatiku. Dami aku pakai tulak magaraja. Dami aku paling duit midi minyak hempan tulak lepuh beribadah itirunian lo. Iro lah. Takam manusia itu berarti aku sendiri ada ngantung ulun lain. Puak bisa ngantung takut sampai Tuhan. Tetapi takut sampai manusia. Punya nilai lah puak takam bertakut sampai mata manusia. Tidak ada punya nilai. Tidak ada punya nilai di mata manusia. Paling hantek nilai di hang mata Tuhan. Dia aku ngolah video itu isa terbaru ina. Bujur-bujur na ingkap na ako. Aku lapas pergulan. Hawang gereja. Nyalahan ni salah satu atin ini menghadapi ngunu perayaan Hari Raya Natal itu ni Enro. Daya aku pada kadidong hawang Matius siru. Tuhan Yesus sendiri berkarya secara Roh Kudus. Dan hanya muneng hawang buntung Bunda Maria ni Enro. Sehingga terjadilah Bunda Maria hamil. Dan lahirlah Yesus Kristus si Roh ni Enro.
Tapi puang ha Yerusalem hanya lahir. Mau hang kandang sapi. Birolah salah satu Yerusalem terbaru. Nak perayakan hari raya Natal. Yang tanggal 25 Desember tahun 2025 itu. Birolah salah satu hikmah nih. Kelahiran Tuhan Yesus itu sendiri. Tetapi sebalik pada naan kematian Tuhan Yesus. Yiruna adakan salah satu perayaan hari raya Paskah ngarane. Yiru ekat kapan pendeta melaksanakan yiru. Tapi sangat memeriahkan hari raya Natal yiru. Iyo antuk kelahiran Tuhan Yesus waktu yiru. Mulai Yerusalem hanya lahir. Hang kandang sapi. Luar biasa. Hanya sini notoi hampir manusia hanya sebagai manusia lahir minta untung benda meriarun yiru. 100% artinya jasad hidup niru sebagai manusia. Sehuan terbentuk dan sebelum lahir nih Bunda Maria, Yesus masih bersifat Ruh Kudus. Bentuk angin dan api. Salah satu Hawa tidak dilihatkan oleh manusia tanpa lewat kelahiran niruni enro. Nah, hang saat itulah tanggal 25 Desember tekam melihat kelahiran Yesus lewat Bunda Maria Ronendo. Dirayakan hari raya Natal dan tahun baru itu pada. Hangiti aku arti ini bukan berarti aku menganggap akulah bukan orang Kristen. Tetapi aku orang Kristen punya masalah. Dan pada ang iwara sampai kabar anak tuku, anak buah, kula warga aku. Aku nepet tangan dan berdoa sampai Tuhan. Itu salah satu keluhan-keluhan kehidupan dan kekurangan kehidupanku. Dan Tuhanlah mampu mengabulkan segala sesuatu kebutuhan kehidupan di dalam rumah tangga itu. Tetapi hanya sebutnya sangat bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan salah satu pertumbuhan kesehatan. Jasmani dan rohania. Itu sangat istimewa hampir kehidupanku sendiri. Wahai manusia-manusia Kristen tidak menyadari hal itu. Ada menganggap itu salah satu badania saja. Tanpa Tuhan. Kehidupan di dalam dunia. Berarti karena manusia tidak bersyukur. Tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Daya puang kataru. Takkan mengadakan salah satu perayaan hari raya Natal dan Tahun Baru. Bukankah Yeru takkan harus bersyukur kepada Tuhan? Diberikan pertumbuhan kesehatan. Diberikan napas juga. Dan diberikan panjang umur. 48 tahun ditambahkan 1 tahun menjadi 50 tahun. Bukankah itu? Perpanjangan umur haruslah kita bersyukur. Banyak manusia Kristen di dunia ini. Tidak mengerti dan tidak bisa bersyukur. Atas pemberian Tuhan itu sendiri. Andai kata manusia bisa mengerti atas pemberian Tuhan. Kesehatan. Ternyata di dalam gereja itu penuh. Selalu penuh. Datang pada hari Minggu itu. Karena mereka bersyukur. Kau tahu itu bisa bersyukur kepada Tuhan. Kalau tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Mungkin di gereja itu tidak penuh. Atau datang sebahagian orang saja. Itu namanya orang tidak bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya bukanlah tidak bersyukur. Tapi saya bersyukur tidak dapat datang ke gereja. Tetapi di dalamnya itu banyak masalah-masalahnya. Harus saya hadapi. Tuhan, saya mengatakan tolong lihatlah hati dan pikiran saya ini. Saya ini bukanlah durhaka kepada Tuhan. Tetapi saya bersuka cita kepada Tuhan. Selalu terus datang dan berdoa kepada Tuhan. Itulah salah satu penghiburan terbesar di dalam rumah tanggaku. Terima kasih Tuhan ini saya bikinkan video pada pagi hari ini. Hari ini tanggal 12 bulan 12 tahun 2025. Inilah salah satu kesan-kesan terbaik dalam kehidupan rumah tanggaku. Karena kehidupan selalu terus
dan selalu terus banyak berkekurangan. Kiranya Tuhan ketuklah pintu hati orang lain dan berikanlah kasih belas kasihan terhadap pribadiku sendiri. Aku hidup penuh dengan berkekurangan ini. Jika Engkaulah Tuhan akan mampu mencukupi lewat pemberian kasih-Mu Tuhan. Engkaulah mencipta hari langit dan bumi ini. Tidak ada berkekurangan di dalamnya. Dan begitu pula dalam kehidupan saya. Dan saya juga bikin salah satu kegiatan kerja. Tuhan berkatikanlah pekerjaan saya. Lewat saya menyadap baret. Atau bertanaman apapun yang lainnya. Itulah salah satu kemampuan saya. Yang lebih baik. Untuk melanjutkan salah satu kehidupan yang terbaik di dalam dunia ini. Itulah salah satu kehendak-Mu Tuhan yang jadi. Tetapi bukanlah kehendak saya yang jadi. Amin buat firman Tuhan. Pada pagi hari ini. Itu menggambarkan tentang hadirat Allah ada di situ. Tuhan tak bisa tinggal di dalam diri manusia. Dia tinggal di ruang Maha Kudus, di tabut itu. Dan yang bisa datang mendekat itu hanya imam besar. Imam biasa pun tak boleh, apalagi jemaat biasa. Kenapa? Dia begitu kudus. Dan kita ada dosa. Imam besar pun, dia tidak boleh hidup di dalam dosa. Dia harus menjaga dirinya sedemikian rupa. Di waktu setahun sekali dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, maka kakinya perlu diikat dengan lonceng. Dan dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus dengan gemetar. Karena Allah begitu kudus. Dan dia kenapa diikat dengan lonceng? Dan lonceng itu kemudian disambung dengan tali. Dia berjalan, dia akan bunyi loncengnya. Cing-cing, cing-cing, cing-cing. Masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kalau ternyata dia hidupnya tidak benar, dia akan disamber oleh Tuhan. Mati. Kalau mereka sudah tidak mendengar lonceng lagi, artinya sudah mati di dalam. Itu akan ditarik keluar. Betapa kudusnya Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa dekat dengan umat pilihannya. Padahal dia sayang, tapi dia nggak bisa dekat. Sampai kepada Yesus datang. Yesus datang untuk menangani dosa. Yang menjadi penghalang itu apa? Dosa. Yang bikin semua ini menjadi kacau itu apa? Dosa. Maka Yesus datang untuk menghapus dosa itu yang menghalangi, saudara. Banyak orang berusaha untuk menangani dosa itu, saudaraku ya. Mereka menangani dosa dengan pemahaman mereka yang terbatas. Saya analogikan ini ya. Diri kita ini seperti botol air minum ini diciptakan di dalam keadaan yang steril. Nah, saudaraku, ini betul-betul steril, tidak ada kotoran sehingga saya bisa minum ini dengan aman. Enggak ya, saya bisa minum tanpa merasa khawatir, karena ini betul-betul bersih, steril. Namun kemudian dia ketetesan, nggak sengaja ketetesan 10 tetes racun sianida. Jadi waktu ketetesan 10 tetes racun sianida, ini masih boleh diminum? Ya, boleh diminum, walaupun 10 tetes, ya nggak ya? Oh, tadi ketetesan 10 tetes. Jadi apa yang saya pikirkan? Saya akan mengambil air bersih, saya akan membuat air bersih, saya teteskan 100 tetes. Tadi kan cuma ketetesan 10 tetes racunnya. Jadi saya teteskan air bersih 100 tetes ke dalam botol ini. Dan kocok-kocok nggak kelihatan juga. Boleh minum? Boleh minum? Oh, kurang. 100 tetes kurang. Berarti saya akan tetes lebih banyak. Saya tambah lagi 500 tetes ke dalam situ. Kocok. Sudah boleh minum? Nah, boleh minum. Berapa tetes baru boleh minum? Nah, bisa lagi. Ini memang sudah tidak layak untuk diminum. Yang lebih celaka lagi, sementara saya berusaha membuat air bersih untuk meneteskannya, saya ketetesan racun itu lagi. Ketetesan lagi 5 tetes, ketetesan lagi 10 tetes racun sianida. Sampai kapanpun ini sudah tidak layak untuk diminum. Amin, saudaraku. Kan layak lagi. Saudaraku, manusia seperti itu. Manusia diciptakan steril. Tidak boleh ada dosa. Kalau ada dosa,
satu saja, maka Tuhan sudah tidak bisa menikmati kita, tidak bisa tinggal bersama kita. Karena dosa itu adalah bagaikan racun sianida di hadapan Tuhan. Dan apalagi kalau dosanya begitu banyak. Apa yang dilakukan oleh manusia? Manusia berusaha berbuat pahala. Manusia berusaha mengatasi dosa dengan membuat hal-hal yang baik. Berbuat pahala, dia tolong orang miskin lah, dia bantu gereja lah, dia melakukan banyak hal yang baik. Dan dia berpikir dengan berbuat pahala itu, dia kemudian menjadi layak diterima. Nah, layak diterima. Yang lebih celaka lagi, sementara dia berusaha membuat air bersih, tetesan pahala tadi, dia jatuh lagi dalam dosa. Sehingga hidupnya betul-betul tidak layak. Agama mengajarkan kita untuk kita berbuat baik, berbuat pahala. Dan kemudian agama dengan frustasi menurunkan nilai. Dia katakan, asalkan pahala lebih banyak daripada dosa, sudah layak. Sudah layak? Artinya kalau ada 70% air bersih dan 30% racun, sudah layak? Boro-boro 30% racun. 10 tetes saja mati. Betul? Nah itulah, agama begitu frustasi. Agama tidak bisa. Semua agama mengajarkan kita lakukan A, B, C, D, E supaya bisa menetralkan dosa, menghilangkan dosa. No. Kalau saya memasukkan air bersih, saya ketetesan 10 tetes air racun ya. Kalau saya memasukkan air bersih, yes, dia adalah air bersih. Tapi apakah dengan memasukkan air bersih, racunnya hilang? Enggak hilang. Ya enggak? Oh, saya bertobat, Pak. Saya bertobat. Saya enggak mau melakukan itu. Ya, yes, oke. Kalau kita berhenti memasukkan racun, apakah berarti racunnya akan hilang? Saya hanya berhenti memasukkan racun. Saya tidak meniadakan racun. Betul kan? Kalau saya memasukkan air bersih, ya saya masukkan air bersih. Tetapi dia tidak menghilangkan racun yang ada di dalam. Begitu juga dosa kita. Ya enggak? Berbuat pahala tidak menghilangkan dosa yang sudah ada di dalam diri kita. Berbuat baik atau berhenti berbuat jahat, berhenti berbuat dosa, tidak menghilangkan dosa yang sudah ada di dalam diri kita. Itulah Yesus datang ke dunia ini. Dia harus lahir dalam keadaan yang tidak berdosa. Alkitab mencatat semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Semua orang, tak ada. Semua orang, tak ada satupun yang tidak berbuat dosa. Semua. Dari Adam, manusia pertama, sampai hari ini. Semua orang berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut. Artinya semua orang ini menuju kematian kekal. Tetapi Yesus datang. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak ada dosa. Semua orang keturunan Adam mempunyai dosa turunan itu. Dan dikuasai oleh dosa. Tapi Yesus itu bukan keturunan Adam. Yesus itu dikandung oleh Roh Tuhan. Ya enggak? Dikandung oleh Roh Tuhan. Dan kemudian dia pinjam rahimnya Maria. Seperti zaman pertama kali Tuhan menciptakan manusia, dia ambil tanah liat, dia bentuk manusia, dan kemudian dia menaruh roh dia, menghembuskan rohnya. Dan kemudian hiduplah manusia. Sama, sekarang dia melakukan yang sama, dia ambil tanah liat, yaitu rahimnya Maria. Kita adalah diciptakan dari tanah liat. Dia ambil dari tanah, dan kemudian dia menaruh rohnya di dalam rahim itu. Dan lahirlah seorang manusia Yesus. Yesus datang untuk membebaskan, menyelamatkan kita dari dosa. Saudaraku, Yesus datang bukan untuk mengajari kita, dia bukan pelatih yang mengajari kita lakukan A, B, C, D. Yesus datang bukan sebagai pelatih, dia bukan coach, dia bukan pelatih. Dia tidak mengajarin kita A, B, C, D, E supaya kamu bebas dari dosa. Tetapi yang dia lakukan adalah, dia dalam keadaan yang steril, tidak ada dosa turunan, dan tidak pernah berbuat dosa selama 33,5 tahun. Dan dia hidup sesuai dengan hukum Taurat. Dia adalah satu-satunya manusia yang tidak pernah berbuat dosa, yang sempurna. Yang tidak ada racun dosa itu tadi. Racun dosa lebih ganas dari racun sianida. Saudaraku, dalam keadaan steril itu, apa yang dia lakukan? Dia ambil dosa kita. Dosa yang ada di situ yang kita tidak bisa keluarkan. Kita berusaha pakai air bersih, kita berhenti. Tidak bisa keluarkan. Apa yang dia lakukan? Dia ambil dosa itu. Tolong tampilkan di 2 Korintus 5 ayat 21. Dia ambil dosa itu. Ya
enggak? Dan dia berikan kesucian dia. Dia 33,5 tahun hidup benar, hidup suci. Ya enggak? Kebenarannya itu diberikan kepada kita. Dosa kita pindah kepada dia. Saudaraku, pada zaman dulu ya. Zaman dulu kalau saudara baca di dalam Imamat. Mulai dari pasal 1 sampai pasal 5. Saudara akan menjumpai hukum Taurat ada namanya korban pendamaian, korban penebus salah gitu ya. Itu ada korban-korban itu. Jadi setiap kali mereka berdosa, maka orang Israel perlu bawa kambing atau domba. Saudara pernah lihat ya, domba? Bawa domba harus tidak bercacat celah. Dombanya dibawa sampai ke bait Allah. Dan kemudian imam akan memeriksa domba. Dia bukan periksa orangnya udah berdosa gitu ya. Tidak usah periksa lagi. Yang diperiksa adalah domba. Diperiksa domba itu betul-betul harus tidak bercacat. Nah setelah itu, maka imam akan menyuruh orang berdosa ini, yang bawa domba itu, meletakkan tangannya di atas kepalanya si domba. Pada saat ini apa yang terjadi? Maka seluruh dosa orang ini pindah ke sana secara simbolis ya. Dan kemudian kesucian dari domba yang tak bercacat itu tadi, kesuciannya pindah pada orang berdosa. Nah sekarang upah dosa adalah maut. Maka si domba dianggap berdosa. Dia dibunuh, mati. Dan orang ini yang berdosa harusnya mati. Tapi sudah pindah ke sana dosanya. Sudah dibunuh yang itu. Maka dia pergi dengan selamat. Itu adalah simbolnya. Perwujudannya adalah Yesus. Nah menurut Ibrani 10 ayat 4 dikatakan. Darah domba tidak bisa menghapus dosa. Dia cuma bisa menghapus hukuman. Setiap kali jatuh dalam dosa, mereka harus datang bawa domba itu. Dan dengan darah domba itu dihapus hukumannya. Tapi dosanya tidak hilang. Tapi hanya Yesus. Yohanes katakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus datang ke dunia ini. Dia menghapus dosa dunia ini. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa supaya kita dibenarkan oleh Allah. Dia tak ada dosa, tidak ada dosa turunan, tidak pernah berbuat dosa, tak mengenal dosa. Tapi kemudian dibuat jadi dosa. Kapan dia dibuat jadi dosa? Itu Yesus disalib. Dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagaimana mungkin Allah meninggalkan dia yang tak pernah berbuat dosa? Dia yang Tuhan sendiri ngomong, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bagaimana Allah meninggalkan anak yang dia kasihi? Yaitu pada saat di kayu salib, dia ambil dosa kita. Dosa seluruh zaman itu pindah ke tubuhnya. Termasuk dosa kita yang 2000 tahun kemudian baru lahir. Kita belum lahir waktu itu. Kita baru 2000 tahun kemudian baru lahir. Tapi dosa kita, seluruh zaman dan semua angkatan itu sudah masuk ke dalam tubuhnya. Begitu dosa masuk ke dalam tubuh Yesus, dia ada dosa langsung seketika. Dia ditinggalkan oleh Bapa. Sebab Bapa kita alergi dengan dosa. Tak boleh ada dosa sekalipun. Tapi kabar baiknya adalah, waktu dosa masuk ke dalam tubuh Yesus, dosa kita yang tadi nggak bisa keluar ini, dosa ini yang diapain pun nggak bisa hilang ini, itu tiba-tiba hilang. Pindah kepada tubuh Yesus. Coba kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Dia telah menanggung dosa kita pada tubuhnya di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku, dia memikul dosa kita pada tubuhnya di kayu salib. Itulah dosa kita semuanya pindah kepada Yesus. Kalau dosanya pindah kepada Yesus, maka tidak ada lagi dosa pada diri kita. Ini sudah menjadi steril. Tadi katakan dia yang tidak mengenal dosa telah jadi dosa supaya kita dibenarkan. Apa kita benarkan? Kebenaran kita. Kebenarannya punya Yesus.
dikasihkan kepada kita. Jadi kita jadi benar, bukan karena berhasil hidup benar, tetapi karena kebenarannya Yesus kasih kita. Kalau dosanya tidak ada dalam diri kita, dosa sudah nggak ada pada diri kita, sudah pindah pada Yesus, maka hukumannya ada nggak? Nggak ada. Itu kabar baiknya. Apa yang dilakukan Yesus dalam memulihkan kita adalah dia singkirkan dosa dulu. Waktu dia singkirkan dosa, maka tidak ada dosa lagi pada diri kita. Kita itu steril. Kalau tidak ada dosa, maka semua hukuman itu langsung tidak ada juga. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi tadinya waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia langsung terputus dari Allah. Rohnya langsung terputus. Dan kemudian Allah langsung tidak mau berhubungan dengan kita. Nggak ada lagi cerita Tuhan bergaul sama manusia. Nggak ada lagi. Dia sudah tidak boleh masuk Taman Eden. Nah, begitu dosa disingkirkan oleh Yesus, yang terjadi adalah tabir yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus, di mana Allah tinggal di ruang maha kudus itu terbelah. Dan sejak saat itu Allah tidak tinggal lagi di dalam ruang maha kudus. Dia tinggal dalam diri kita. Keren. Allah pencipta semesta alam itu tidak ada halangan lagi. Tidak ada lagi penghambat yang membuat dia tidak bisa bersatu dengan kita. Steril, sudah ini steril. Tidak ada dosa lagi. Dia langsung pindah. Tadinya, sesayang-sayangnya dia kepada bangsa Israel, dia nggak bisa tinggal bersama bangsa Israel. Tapi begitu dosa disingkirkan, langsung kita ini menjadi bait Allah. Allah tidak tinggal di ruang maha kudus, dia tinggal dalam diri kita. Yang mengerti katakan amin. Dan itu adalah mulainya perjalanan hidup kita bersama Tuhan, pencipta semesta yang maha kuasa di dalam diri kita. Nah, saudaraku, kita berusaha untuk mengasihi istri kita. Kita berusaha untuk mengampuni. Kita berusaha untuk kita bisa mencukupi kebutuhan. Kita berusaha untuk mengatasi semua masalah anak, masalah kemandulan, masalah apa. Kita terbatas. Kita nggak bisa. Tapi ketika Allah pencipta semesta alam ada di dalam diri kita, Yesus tinggal di dalam diri kita. Dan dia utus Roh Kudusnya tinggal di dalam diri kita. Allah Tritunggal itu ada di dalam diri kita. Selanjutnya, apa yang menjadi masalah? Kau punya problem dalam rumah tanggamu. Problem karakter. Waktu kita bergaul dengan Allah yang ada di dalam diri kita, maka muncullah karakternya Allah itu merembes dari dalam keluar. Kita menjadi bisa mengampuni. Kita bisa mengasihi. Bukan dengan berbuat seolah-olah berusaha mengasihi. No, kasih yang dari Allah. Allah ada di dalam diri kita. Kasih dia itu merembes keluar. Kita bisa mempunyai damai sejahtera. Walaupun menghadapi masalah begitu susah. Ada damai sejahtera. Kita tidak stres. Kita tidak frustasi. Kita punya kesabaran. Kita punya penguasaan diri. Kita punya kesetiaan. Kita tidak akan jatuh dengan perselingkuhan. Itu adalah hasil buah dari roh kita. Roh kita yang diberikan oleh Yesus. Ketika Yesus bangkit, dia memberikan kita, dia rohnya kepada kita. Sehingga kita yang tadi rohnya mati, menjadi memiliki roh lagi. Kita menjadi manusia roh lagi seperti pada mulanya manusia diciptakan. Kita balik kembali semua yang apapun yang menjadi kerusakan akibat dosa. Hilang. Coba kita baca di dalam Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka, yaitu kita semua, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, dulu waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia terputus dengan Allah, kehilangan kasih karunia, dilempar keluar dari Taman Eden, hidup di dalam kutuk, kehilangan kuasa menuju kematian kekal. Sekarang roh Tuhan tinggal di dalam diri kita. Kita menjadi anak Allah kembali, terhubung lagi dengan Tuhan.
Dan kemudian kita menerima kelimpahan kasih karunia. Bukan hanya sekali, tapi berlimpah-limpah setiap hari. Saudaraku, kalau saudara baca di dalam nanti kita baca ya. Saya selesaikan dulu. Kelimpahan kasih karunia, menerima anugerah kebenaran. Kebenarannya Yesus itu tadi itu diberikan kepada kita seperti anak domba yang tak bercacat. Dia anak domba yang tak bercacat. Dia memberikan kebenarannya itu sebagai anugerah. Kalau dalam bahasa Inggris lebih bagus dikatakan the gift of righteousness. Hadiah kebenaran. Kebenaran, posisi benar itu. Akan menerima hidup. Tadinya kita menuju kematian kekal, menerima hidup yang kekal dan berkuasa lagi. Oleh karena Yesus Kristus. Semua problem akibat dari dosa tak ada lagi. Semua akibat itu hilang dan semua yang membuat kita hidup dalam kutuk tidak ada lagi. Kita hidup dalam kelimpahan kasih karunia. Dan kita baca dalam Yohanes 1 ayat 16 dan 17. Yohanes 1 ayat 16 dan 17. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Oleh karena Yesus Kristus, dia bawa apa? Kasih karunia dan kebenaran. Kebenaran adalah posisi benar itu. Dia bawa kasih karunia. Kita yang Yesus tinggal dalam diri kita akan menerima hidup dalam kasih karunia. Demi kasih karunia. Setiap hari adalah kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Kita tidak bisa bayar. Tapi kita menerimanya karena orang lain melakukan. Misalkan kalau Bapak Ibu masuk rumah sakit. Kemudian tagihannya keluar dari tagihan 100 juta. Kita pusing. Gimana cari 100 juta bayarnya pakai apa gitu. Kita stres. Tapi kemudian ada satu orang, Bapak Gembala tiba-tiba bayarin 100 juta. Enggak, misalkan. Kok tertawa, Ibu Gembala? Kok nggak yakin gitu? Tiba-tiba datang Bapak Gembala. Sudah, biar aku beresin aja. 100 juta. Wih, kita sudah frustasi, nggak tahu mau gimana bayarnya. Tiba-tiba ada orang yang bayarin dan memberikan kepada kita. Itu kasih karunia. Saudara berpikir, waduh saya ini nggak ada modal, saya ini uang saya nggak ada, pekerjaan saya gajinya sedikit gitu. Kapan lah saya bisa punya rumah? Tiba-tiba ada orang beliin rumah dan kasih kita. Itu namanya kasih karunia. Nah saudaraku, oleh karena Yesus, ketika kita kepenuhan oleh Yesus, ketika Yesus datang dalam kehidupan kita, maka kita bukan hanya tidak ada problem mengenai dosa lagi. Tetapi kita akan hidup dalam kasih karunia demi kasih karunia. Seperti digambarkan Roma 5 ayat 17, kita akan menerima kelimpahan kasih karunia. Nah, bukan hanya kasih karunia saja, tetapi tadinya roh Tuhan itu terkoneksi dengan roh kita. Waktu dia menciptakan manusia, roh Tuhan terkoneksi. Sehingga waktu kita hidup dengan rohnya itu, manusia waktu itu Adam tak punya hukum Taurat, nggak ada hukum Taurat, hati nurani pun nggak punya. Semuanya hidup oleh roh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Maka semua hikmatnya Tuhan, tuntunannya Tuhan, kasihnya Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan, karakternya itu, kuasanya, otoritasnya, itu semua mengalir. Karena roh Tuhan terkoneksi sama roh kita. Makanya dia menciptakan kita, dia taruh rohnya di dalam diri kita. Supaya sifat-sifatnya, karakternya, semuanya itu terkoneksi. Nah sekarang ketika manusia jatuh dosa, semua itu hilang. Karakter Tuhan, hikmatnya, kecerdasannya, otoritasnya, kuasanya, kasihnya, semuanya hilang. Karena apa? Rohnya terputus. Nah, waktu Yesus memerdekakan kita, dia datang, dia memberikan rohnya lagi. Nah, waktu dia memberikan rohnya lagi, semuanya kembali. Kita akan menerima kasihnya, kita akan menerima hikmatnya, kecerdasannya, tuntunannya, karakternya, sifatnya, otoritasnya, kuasanya. Hari ini kita memiliki. Kalau tadi kau tidak bisa membahagiakan istrimu, kau tidak bisa memberkati istrimu, nggak bisa memberkati anak-anakmu, kau bingung bagaimana kasih anak-anakmu kuliah, kau bingung dengan segala kebutuhan, masalah keuangan, masalah ini, kau nggak ngerti caranya. Tapi setelah roh Tuhan ada di dalam diri kita, setelah dia membereskan urusan dosa, maka tidak ada penghalang lagi. Yesus sekarang tinggal dalam diri kita. Dia katakan, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada
kesudahan zaman. Saudaraku. Nah, hari ini Yesus ada di dalam diri kita, membuat kita mampu untuk memiliki keluarga yang diberkati. Karena apa? Masalah terbesar yang menghancurkan semuanya itu dosa. Sudah disingkirkan. Tidak ada dosa lagi dalam diri kita. Kalau ada dosa, maka Yesus tidak bisa tinggal. Allah Bapa nggak bisa tinggal. Nggak bisa. Tapi kita harus percaya bahwa Dia adalah menghapus, anak domba yang menghapus dosa. Kalau Dia menghapus dosa, Dia bukan menghapus untuk sementara. Dia menghapus untuk dosa kita yang dulu, yang sekarang, sampai selamanya, sampai kita mati. Ibrani 10 coba kita bacakan. Ibrani 10 ayat ke 10 katakan demikian. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Yesus datang membereskan dosa kita dan menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Kalau dulu setiap kali mereka datang melakukan kesalahan, setiap kali mereka perlu bawa domba untuk pengampunan, untuk supaya mereka tidak dihukum. Tapi sekarang, anak domba Allah itu, Yesus, sudah datang buat kita, membereskan urusan dosa, sehingga tidak ada lagi yang membuat kita tidak layak. Tidak ada lagi yang membuat kita tidak menerima kasih karunia Tuhan. Hari ini, rumah tangga kita semuanya akan mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kita akan mengalami hikmat yang dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kecerdasannya kepada kita bagaimana kita mengatasi masalah kita. Buah roh itu, karakter Tuhan itu akan mengalir sehingga kita bisa mengampuni, kita bisa mengasihi, kita punya damai sejahtera, kita bisa murah hati, kita bisa setia, kita bisa penguasaan diri kita. Itu semua karakter Tuhan mulai mengalir. Karena apa? Tidak ada dosa lagi. Allah ada di dalam diri kita. Allah akan menyatakan kasih karunia berlimpah-limpah sehingga kita akan mengalami berkat yang limpah secara finansial, secara keuangan, di dalam kesehatan kita, di dalam masalah keluarga apapun, Dia akan membereskan bagi kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur. Yesus telah hadir dalam ini. Dia membereskan masalah ini supaya keluarga kita itu bisa dipilihkan. Tundukkan kepala kita sejenak. Berapa banyak hari ini engkau sedang lelah oleh karena engkau berusaha untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam rumah tanggamu. Mungkin itu masalah hubungan, mungkin itu masalah orang ketiga, mungkin itu adalah masalah keuanganmu, masalah kesehatanmu, masalah anakmu, masalah apapun. Dan engkau frustasi, engkau tidak tahu bagaimana memulihkan ini. Tapi hari ini kita bersuka cita karena Yesus hadir di dalam rumah tangga kita. Dia telah membereskan, menyingkirkan dosa itu. Dan dia sekarang tidak ada lagi penghalang untuk tinggal dalam diri kita. Bangsa Israel tidak bisa tinggal bersama Tuhan. Tapi kita sekarang adalah baitnya. Dia tinggal di dalam dirimu. Dia mau memberkati kamu. Dia mau memulihkan rumah tangga. Dia mau memulihkan dan membawa kita mengalami kehidupan yang terbaik. Hari ini berapa banyak kita bersuka cita. Kita mau katakan, Tuhan terima kasih Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Kita angkat tangan kita, saya mau berdoa buat kita semua. Tuhan, kami bersuka cita Tuhan. Oh, Engkau telah datang di dalam dunia ini Tuhan. Bukan hanya datang ke dalam dunia, tapi Engkau datang dalam kehidupan pribadi kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau menyingkirkan masalah terbesar yaitu dosa. Dan sekarang Engkau tinggal di dalam diri kami. Engkau memulihkan kami. Roh Allah ada di dalam diri kami. Roh kami terkoneksi kembali dengan Roh Allah. Maka sifat-sifatmu, karaktermu, otoritas, kuasa, kasihmu, semuanya mulai mengalir dari dalam hidup kami. Memulihkan kehidupan pribadi kami. Dan juga memulihkan rumah tangga kami. Anak berdoa bahwa setiap anak-anakmu di tempat ini akan mengalami terobosan di dalam hidup mereka. Mereka akan mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Mereka tidak akan frustasi lagi. Tak karena Engkau pencipta semesta alam itu ada tinggal di dalam diri mereka. Terima kasih Tuhan, berkati rumah tangga mereka. Apapun pergumulan kesesakan yang mereka alami, Engkau ada bersama mereka, membereskan semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa.
Amin. Kita berikan tepuk tangan dan sembah Allah kita. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, mungkin pada malam hari ini sebetulnya ini kami bikin konten sudah berlaku mulainya saya bikin tanggal 30 tahun 2025. Itu sebetulnya sudah masuk di dalam TikTok atau masuk di dalam konten. Ternyatanya operator saya ada kerepotan salah satunya sehingga mulai masuk tanggal 1 kami bikin konten ini. Nah, di sini kiranya saya tidak bisa mengatakan salah satu ucapan-ucapan, tetapi di dalamnya itu ada semuanya saya bikin. Nah, pertama, selamat tinggal tahun-tahun yang lama, yaitu kami tinggalkan tahun 2025. Dan di samping itu juga jangan lupa saya mengatakan salah satu perayaan Hari Raya Natal dan menyongsong hari dan tahun baru itu sendiri. Nah, jadi di situ salah satu kesan-kesan terbaik buat saya dan buat pendengar juga. Misalkan di mana ada kesalahan-kesalahan saya di dalam pribadi, saya juga bisa memperbaiki lebih baiknya lagi memasuki tahun 2026 ini. Dan di situ juga perlu saya penuhi, ada juga salah satu kekurangan di dalam kehidupan saya itu tidak bisa luput juga, harus saya bicarakan. Itu perlu juga diperbaiki. Nah, itulah artinya malam hari ini Jomba TV. setengah 1 perpisahan malam di antara tahun 2025 dan berpisah dan selamat malam dan selamat tinggal tahun 2025 dan masuk dan menyongsong masuk ke tahun 2026 tanggal 1 Januari 2026. Demikian saya ucapkan pada malam hari ini, banyak terima kasih. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak. Pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan 1-2 patah kata, yaitu kami ambilkan salah satu hikmah perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Jadi di sini menjadi kesan saya, sebaiknya dan lebih baik lagi, janganlah cuma mengadakan perayaan Hari Raya Natal datang, tetapi sehabis perayaan Hari Raya Natal itu, saya mengharapkan kita sebagai menjadi orang Kristen selalu taat dan tunduk kepada ajaran Alkitab. Itu artinya kita itu selalu terus datang untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan setiap hari Minggu, ataupun ada kegiatan-kegiatannya lain, salah satunya di dalam kebaktian rumah tangga. Jadi itulah salah satu kesan-kesan terbaik dari saya. Salah satu kami melaksanakan konten, yaitu dengan judul perayaan Hari Raya Natal. Demikian saya ucapkan banyak terima kasih. Dadah.